Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lama lagi kita akan menyongsong satu malam yang penuh keutamaan, kemuliaan, dan keberkahan. Malam itu adalah malam pertengahan bulan Sya'ban, atau biasa disebut malam nisfu Sya'ban, tahun 1442 Hijriah ini. Malam nisfu Sya'ban akan jatuh pada Ahad malam Senin 28 Maret yang akan datang. Hal itu berdasarkan hasil pengamatan hilal pada hari Sabtu 13 Maret yang lalu yang tidak berhasil melihat hilal, sehingga bulan sebelumnya yaitu bulan Rajab digenapkan menjadi 30 hari dan 1 Sya'ban ditetapkan jatuh pada hari Senin 15 Maret 2021. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Al-Hajj ayat 77. Maknanya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kalian beruntung. Quran Surat Al-Hajj ayat 77. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk melakukan amal yang paling utama setelah iman, yaitu sholat. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar mendekatkan diri kepadanya dengan segala macam ibadah. Allah perintahkan mereka untuk melakukan kebaikan, dan dengan itu mereka akan memperoleh keberuntungan di akhirat. Allah Ta'ala telah menjadikan bagi hamba-hamba yang beriman pintu-pintu kebaikan yang banyak sebagai rahmat Allah terhadap mereka. Allah juga menjadikan ada waktu-waktu yang diberkahi agar di waktu-waktu tersebut seorang muslim mencari bekal untuk akhiratnya. Surat Al-Hajj ayat 77 di atas adalah dalil umum bahwa kita dianjurkan untuk melakukan berbagai kebaikan kapanpun dan dimanapun, termasuk pada malam nisfu Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban, faqumu lailaha wasumu naharaha." Maknanya, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka hidupkan malamnya dan berpuasalah di siang harinya. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam As-Sunan dan Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Yakni, bangunlah di sebagian besar malam itu dan isilah dengan sholat, baca surat Yasin atau surat-surat lainnya dalam Al-Quran, zikir, doa, dan kebaikan-kebaikan yang lain. Doa di pertengahan malam, lebih-lebih di sepertiga malam terakhir, adalah ibadah yang agung dan lebih berpotensi dikabulkan oleh Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza kana lailatun nisfi min Sya'ban, nada munadi, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, hal min sa'ilin fa'atiyah." Rawahul Baihaqi fi Syu'ab Al-Iman. Maknanya, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka malaikat berseru menyampaikan dari Allah, adakah orang yang memohon ampun, maka aku ampuni. Adakah orang yang meminta sesuatu, maka aku berikan permintaannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman. Oleh karena itulah Imam Syafi'i
menegaskan dalam kitab wa ballaghna annahu kana yuqalu inna du'a yustajabu fi khamsi layalin fi lailatil jumu'ati wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwali lailatin min rajabi wa lailatin nisfi min sya'ban. Telah sampai berita kepada kami bahwa dulu pernah dikatakan, sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam: malam Jumat, malam hari raya Idul Adha, malam Idul Fitri, malam 1 Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Kubra mengatakan, walhasilu anna lihadihi lailati fadla wa annahu yaqa'u fiha maghfiratum mahsusah wa istijabah makhsusah wa min samma qala Syafi'i radhiyallahu anhu inna du'a yustajabu fiha. Kesimpulannya, bahwa malam nisfu Sya'ban memiliki keutamaan dan terjadi pengampunan dosa secara khusus serta pengabulan doa secara khusus. Dari sinilah Imam Syafi'i mengatakan bahwa doa dikabulkan di malam nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita manfaatkan pertengahan Sya'ban ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita berpuasa di hari nisfu Sya'ban, hari ke-15 Sya'ban, dan memperbanyak sholat di malam harinya, malam 15 Sya'ban, karena telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Yattali'ullah ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrik aw musahin. Rawahu Ibnu Hibban wa Tabarani wal Baihaqi. Maknanya, Allah merahmati para hambanya di malam nisfu Sya'ban, maka ia mengampuni semua makhluknya kecuali orang yang musyrik dan seorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan duniawi. Hadis riwayat Ibnu Hibban, At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Makna hadis ini bahwa Allah mengkhususkan malam nisfu Sya'ban dengan sebuah keistimewaan, yaitu Allah merahmati para hambanya yang beriman dengan rahmat yang khusus. Allah mengampuni untuk sebagian kaum muslimin sebagian dosa mereka dan mengampuni untuk sebagian kaum muslimin semua dosa mereka. Sedangkan orang kafir dan musyrik, maka Allah tidak akan mengampuninya. Demikian pula musahin, yakni seorang muslim yang ada permusuhan, kedengkian dan kebencian terhadap muslim lain karena urusan dunia. Oleh karenanya, hendaklah masing-masing kita memperbaiki hubungan dengan saudara sesama muslim, dan hendaklah masing-masing dari kita memaafkan, berlapang dada, dan mengeluarkan serta membuang iri dan kebencian dari hati kita sebelum malam nisfu Sya'ban tiba. Dengan itu, semoga Allah merahmati kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita teladani para ulama salaf yang mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan giat beribadah di malam itu. Ibnu Rajab Al-Hambali menuturkan dalam kitab At-Taif Al-Ma'rif, para tabi'in dari kalangan penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan lainnya selalu mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan giat beribadah di malam itu. Dari merekalah umat Islam menyimpulkan keutamaannya dan mengagungkannya. Hal yang sama juga dilakukan oleh para ahli ibadah di kota Basrah dan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir kami ingin menyinggung sedikit satu permasalahan terkait akidah yang wajib kita yakini. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat menyatakan bahwa takdir dan kehendak Allah tidak berubah karena doanya orang yang berdoa
atau sedekah yang dilakukan oleh seseorang, baik pada nisfu Sya'ban atau di waktu-waktu yang lain. Kita diperintah untuk berdoa, tiada lain adalah untuk menampakkan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang doanya sesuai dengan apa yang Allah takdirkan terjadi, maka apa yang diminta hamba akan terwujud. Dan jika doa seorang hamba tidak sesuai dengan apa yang Allah takdirkan untuknya, maka apa yang diminta hamba pasti tidak terwujud. Akan tetapi hamba itu telah memperoleh pahala dari ibadah yang telah dikerjakannya, yaitu berdoa. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Maknanya, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Quran surat Al-Baqarah 186. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semua. Amin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.